إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد, jamaah yang kami hormati, hari ini kita akan membahas hadis yang ke-14. Ini adalah yang terakhir di bab membalas jasa orang tua. Apa yang akan kita dengarkan hari ini adalah kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah athar yang sebenarnya pernah kita baca, mirip dengan kisah ini pada beberapa pertemuan yang lalu. Namun hari ini kita akan menyoroti sisi yang berbeda dari kisah ini, yaitu kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk mengucapkan salam, untuk berpamitan kepada ibunya sebelum berangkat kerjanya dan ketika pulang dari kerjanya. Sisi pamitan inilah yang pada beberapa pertemuan yang lalu kita angkat. Kali ini kita akan mengangkat sisi yang berbeda. Sebelumnya kita akan dengarkan apa yang dikisahkan dalam athar ini. Dari saksi mata yang melihat kejadian yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yaitu Abu Murrah, beliau bercerita bahwa suatu saat beliau pernah naik kendaraan bersama dengan Abu Hurairah ila ardhihi bil Aqiq, untuk menuju ke kampung halamannya di sebuah lembah namanya Al-Aqiq di Madinah. Fa idza dakhala ardahu shaha bi a'la sautihi. Ketika masuk ke kampungnya, maka Abu Hurairah mengangkat suaranya mengucapkan salam, alaikissalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummatah. Ibundaku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini bersama dengan Abu Murrah lagi boncengan. Jadi kalau memang suatu saat kita nggak bisa turun dari kendaraan karena keperluan yang mendesak, maka kita diperbolehkan untuk mengucapkan salam di atas kendaraan kepada orang yang ada di bawah dengan mengangkat suara kita. Dan menariknya di sini bahwa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini bersama dengan orang lain beliau lakukan, karena ada sebagian orang itu merasa malu yang bukan pada tempatnya. Ketika dia bersama dengan orang lain, dengan temannya, ketemu dengan ibunya, dia malu untuk mengucapkan salam kepada ibunya. Padahal biasanya kalau lagi nggak ada temannya, dia mengucapkan salam. Tapi begitu dia sama temannya, dia ada perasaan malu yang bukan pada tempatnya. Sehingga kebiasaan mengucapkan salam kepada orang tua ini dicontohkan oleh Abu Hurairah ketika beliau sendirian, dan juga ketika beliau dengan orang lain, beliau tetap mengucapkan salam. Kemudian begitu mendengar salam dari anaknya ini, maka sang ibu pun mengatakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, menjawab salam dari anaknya. Lalu Abu Hurairah melanjutkan, rahimakillahu rabbaitani saghira, wahai ibundaku, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah menyayangimu, karena engkau telah mendidikku, merawatku ketika aku kecil. Ini sisi ini yang ingin kita angkat pada kesempatan kali ini. Bagaimana seorang anak mengakui jasa dari orang tuanya, yang memang jasa itu besar, ya. Jadi ketika kita oleh Allah Azza wa Jalla dikasih kesempatan hidup di saat orang tua kita masih hidup, itulah karunia yang sangat dahsyat. Betapa banyak orang-orang yang
tidak diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjumpai orang tuanya dalam keadaan hidup, dan itu banyak. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW nggak dapat kesempatan untuk melihat dengan kedua matanya, dengan kedua mata beliau, ayahnya dan ibunya. Ayah ibunya sudah wafat, ya. Nah sekarang kita sampai sebesar ini, orang tua masih ada, ya, masih hidup. Sehingga ini karunia yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Mengakui kebaikan orang tua, mengakui jasa orang tua, kemudian berupaya memaksimalkan bakti kita kepada orang tua. Bukan malah mengeluh ini dan itu, mengeluh disuruh ini, disuruh itu, alasan capek. Ini kesempatan emas yang tidak diberikan Allah kepada sembarang orang. Jadi kalau misalnya kita dipilih sama Allah di antara sekian banyak orang, mendapatkan kesempatan untuk bisa hidup di saat orang tua kita masih hidup, itulah karunia yang luar biasa yang harus dimanfaatkan. Nah, ibunya pun juga merasa senang karena anaknya ini menjadi anak yang betul-betul berbakti kepada ibunya. Maka ibunya pun juga kemudian mengatakan, ya bunai, anakku, wa anta fajazakallahu khairan wa radiya ank kama barartani kabira. Nah, engkau pun aku doakan semoga mendapatkan kebaikan dan semoga Allah ridho kepadamu karena engkau telah berbakti kepadaku. Wah, ini doa yang dahsyat, ya, didoakan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Dan ini adalah doa yang sangat mahal sekali. Di antara kita yang orang tuanya sudah meninggal dunia, gimana kita mendapatkan doa dari ibu kita, dari bapak kita? Nah, sekarang masih ada ayah kita, masih ada ibu kita. Seandainya mereka mau mendoakan kita seperti Abu Hurairah mendoakan, seperti ibunya Abu Hurairah mendoakan Abu Hurairah, wah itu luar biasa, harta karun, ya. Tapi orang tua akan mendoakan anaknya dengan doa yang tulus seperti ini kapan? Ketika kita juga tulus untuk melayani orang tua kita, ketika kita juga tulus untuk membantu orang tua kita, ketika kita juga tulus untuk mematuhi keinginan orang tua kita selama tidak melanggar aturan agama. Apa yang didapatkan oleh Abu Hurairah berupa ketulusan doa dari ibunya itu adalah reward, itulah balasan, karena Abu Hurairah juga maksimal untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amr. Inilah mengenai namanya Abu Hurairah, ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah namanya Abdullah atau Abdurrahman. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan besok kita akan berpindah ke bab baru, ya, yaitu bab yang ke-7 insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.